Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baik. Mungkin langsung saja kita buka dengan berdoa terlebih dahulu pada siapa ketua kelasnya di sini. Nah, silakan Aila untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'ul doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi, maka setiap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal Amin. Baik. Kita ambil absen terlebih dahulu. Renanda Putri, Hadir. Aila, Hadir. Frisil, Hadir. Rara, Hadir. Friska, Hadir. Roni. Izin. Ada kabarnya Roni? Sakit. Sakit. Ada suratnya? Ada. Baik. Untuk absensi kita pada hari ini cuma satu orang yang tidak hadir. Bapak harapkan untuk pertemuan selanjutnya saudara Roni bisa bergabung dengan kita semua. Semoga dia cepat sembuh dalam keadaan yang sehat nantinya. Nah, baik. Ustadz mau tanya kepada teman-teman semua mengenai pembelajaran minggu kemarin, apakah masih ingat? Siapa yang ingat? Silakan angkat tangannya. Saya Ustaz, Nah, coba Aila. mengenai pembelajaran kita minggu lalu tentang durhaka kepada orang tua, Ustaz. Iya, memang pembelajaran kita minggu lalu tentang durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini termasuk perilaku tercela apa perilaku terpuji? Tercela. Ya, tercela. Yang mana Allah tidak suka terhadap orang yang durhaka kepada Orang tua. orang tuanya. Nah, Allah, apa kata Allah? Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Jadi jangan sekali-sekali antum di rumah kalau diperintahkan untuk contohnya melakukan menyapu rumah, membersihkan rumah, menyapu perkarangan rumah, janganlah pernah kalian mengatakan, amak boleh awak-awak ini disuruh. Nah, jadi jangan pernah berkata gitu. Karena perkataan yang muncul dari dalam mulut kita yang melontarkan bahwa seperti cis atau mendongkol lah. Nah, itu adalah suatu perbuatan yang kayaknya sepele tapi itu dosanya sangat besar. Siapa bisa? Tadi Aila yang bisa menyebutkan dalil mengenai durhaka kepada orang tua tadi. Ada yang bisa? Tidak? Tidak bisa. Coba Aila lagi, bisa tidak? Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat? Ayat 23. Ya, ayat 23. Nah, jadi Bapak harapkan atau Ustadz harapkan kepada teman-teman semua, janganlah sekali-sekali untuk durhaka kepada orang tua. Bisa? Bisa berjanji? Insyaallah. Nah, baik. Kita masuk pada materi kita pada hari ini. Sebelumnya, anak-anak Ustadz ini semangat tidak? Semangat. Kalau semangat, Ustadz cek semangat paginya terlebih dahulu. Nah, kalau Ustadz bilang takbir, bilangnya Allahu Akbar gitu. Ya, bisa? Bisa, bisa. Coba 2 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampaknya semuanya semangat pada pagi hari ini. Nah,
Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4 bulan 11 2021. Nah, materi kita pada hari ini mengenai hasad atau dengki. Ada yang pernah mendengar kata-kata hasad atau dengki? Tidak. Tidak. Nah, sebelumnya Ustaz akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang mana yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dengki dalam pandangan Islam beserta contoh dengan baik dan benar. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil tentang dengki. Jadi kita harus tahu apa dalilnya. Kenapa kita dilarang melakukan hasad ini. Nah, kita harus tahu. Dan selanjutnya, siswa mampu menjelaskan dampak dari berperilaku dengki dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan kaitan dengki dengan sosial kemasyarakatan dengan baik dan benar. Nah, barangkali itu tujuan pembelajaran mengenai hasad ini. Nah, tadi kata Ustadz, materi kita pada hari ini apa? Hasad. Nah, hasad. Hasad atau dengki. Hasad atau dengki. Nah, itu yang pertama kita masuk kepada pengertian hasad. Nah, kita masuk yang pertama kepada pengertian. Nah, pengertian dari dengki ini adalah suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah melihat sesuatu yang tidak ada pada dirinya, namun ada pada diri orang lain. Nah, itu pengertian dari dengki. Apa tadi pengertiannya? Suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah melihat sesuatu yang ada pada orang lain, namun tidak ada dalam dirinya. Nah, itu adalah pengertian dari dengki. Sesuatu yang tidak ada Nah, itu pengertiannya. Contohnya apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti kita ambil contohnya dalam kelas kita ini aja. Contohnya si Friska. Friska memiliki sebuah rumah yang besar gitu. Nah, namun Ayla memiliki rumah juga. Tetapi rumahnya tidak sebanding dengan rumah yang dimiliki oleh Friska. Nah, jadi Ayla ini merasa kufur nikmat atau atas dia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi dia merasa tidak senang melihat yang dimiliki oleh Friska tadi. Bahwasanya rumah Friska besar, jadi dia tidak merasa senang atas yang dimiliki oleh Friska tadi. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, dan contoh yang kedua, seperti kita melihat seseorang, kalau dia terkena musibah, kita itu senang. Nah, jadi kita senang, contohnya kita senang apabila kita melihat orang terkena musibah. Nah, itu adalah contoh dari perilaku hasad atau dengki. Jadi contohnya itu kita merasa tidak senang melihat apa yang dimiliki orang lain, atau kebalikannya.
kita senang melihat orang terkena musibah. Nah, itu adalah perilaku dengki. Nah, selanjutnya sampai di sini apakah ada yang dikeragui atau yang tidak paham anak-anak Ustaz? Tidak. Nah, lanjut kepada yang kedua, kita masuk kepada dalil. Nah, dalil perilaku dengki dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Apa kata Allah di sana? Nah, coba buka Al-Qur'annya. Kita baca sama-sama. Nah, apa kata Allah di sana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, apa kata Allah? Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah mereka kembali, maka makanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 109 ini sudah menjelaskan bahwa larangan dengki ini, bahwa perilaku dengki ini seperti pengertian tadi. Melihat orang, kita merasa melihat orang terkena musibah, kita merasa senang. Atau melihat orang lain memiliki rumah baru, mobil baru, sepeda baru, tetapi hati kita tidak merasa senang melihat orang lain memiliki sesuatu yang baru atau melihat dia bahagia. Nah, jadi itu adalah sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 tadi. Itu adalah dalil mengenai sifat dengki. Nah, dan juga dalam surah Al-A'raf ayat 12. Nah, Al-A'raf ayat 12. Ayat 12. Apa kata Allah di sana? Qala ma mana'akal al-asjudail amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Nah, dari dalil tadi sudah jelas bagaimana suatu kisah menjelaskan bahwa Adam diciptakan dari api, dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Tapi kenapa iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam? Nah, di sana kita melihat bahwasanya ada sifat dengki pada dari iblis tadi kepada Nabi Adam. Nah, sampai di sini yang kedua mengenai dalil, apakah paham? Nah, Ustaz? Paham. Selanjutnya kita masuk kepada dampak dari perilaku dengki. Ya, yang ketiga, dampaknya lagi. Dampak ini tahu maksudnya apa? Dampak ini setelah melakukan perbuatan dengki, apa yang kita dapatkan setelah melakukan perilaku dengki ini. Nah, jadi yang berdampak pada diri kita. Nah, itu yang pertama. Nah, tolong kalau bisa dicatat hatinya merasa tidak tenang. Betul tidak? Nah,
Sesuai dengan contoh tadi, seperti kita memiliki motor dan teman kita memiliki mobil, dan kita tidak merasa senang kalau kita melihat orang lain merasa lebih daripada kita. Jadi hati kita ini merasa tidak senang terus atau tidak nyaman melihat orang lain memiliki atau bahagia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya sulit untuk bersyukur. Nah, sulit untuk bersyukur. Kenapa? Kalau kita mempunyai motor, sedangkan teman kita memiliki mobil, pastilah kita merasa kenapa Allah pilih kasih kepada kita. Jadinya kita sulit untuk bersyukur. Yang ketiga, nah, sibuk mencari kesalahan orang lain. Nah, karena kita disibukkan terus dengan apa yang dimiliki orang lain, kita merasa kita cari-cari kesalahan orang lain. Nah, jadi dampak dari dengki itu yang pertama, hatinya merasa tidak tenang. Yang kedua, sulit untuk bersyukur. Yang ketiga, sibuk mencari kesalahan orang lain. Nah, kita merasa sibuk terus dengan melihat orang lain bahagia, sedangkan kita tidak. Nah, itu adalah sifat dengki tadi. Nah, yang terakhir kita masuk kepada integrasinya. Integrasi dengki kepada sosial masyarakat. Nah, untuk materi yang terakhir ini, kita sebagai umat Islam tentu kita bersosial bersama dan bergaul bersama masyarakat. Kalau ada perilaku dengki ini, tentu cukup sulit bagi kita untuk bergaul dengan masyarakat ini. Kenapa? Karena perilaku dengki ini suatu perilaku yang kufur terhadap nikmat Allah. Kalau kita hidup bermasyarakat itu, kita harus bisa saling menghargai, saling melengkapi. Nah, kalau kita memiliki rasa dengki, nah, bagaimana kita bergaul dengan masyarakat? Masyarakat lain memiliki uang banyak, sedangkan kita punya uang tapi tidak sebanyak mereka. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana hasad ini dapat menghanguskan amal kebaikan kita dalam segi kemasyarakatan. Dan bisa juga hasad ini atau dengki ini memutuskan silaturahmi dari kita dan juga tetangga kita maupun masyarakat. Nah, jadi integrasinya bisa memutuskan silaturahmi. Nah, dan selanjutnya, perilaku dengki ini dalam sosial kemasyarakatan dapat menyusahkan diri seseorang atau diri sendiri karena rasa dengki yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Jadi kita merasa menyusahkan diri seseorang terhadap rasa dengki yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Nah, itu integrasi dengki kepada sosial masyarakat. Nah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ustadz? Saya Ustaz. Nah, coba silakan Nurlanda apa yang tidak dipahami setelah penjelasan dari Bapak tadi. Bagaimana cara mengobati perilaku hasad, Pak? Nah, baik, pertanyaannya sangat bagus sekali yang muncul dari Renanda. Yang mana pertanyaannya, bagaimana cara mengobati perilaku dengki ini? Nah, memang perilaku dengki ini harus kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Nah, itu yang caranya, itu yang pertama. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa sifat dengki ini akan membuat seseorang menderita batin. Nah, percaya enggak? Dengan adanya rasa dengki ini membuat batin kita ini merasa menderita, sibuk memikirkan orang lain. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan akan membawa petaka. Nah, kita yakin bahwasanya dengki ini akan membawa permusuhan. Yang ketiga, kita saling menasihati dan saling mengingatkan. Nah, kalau kita merasa pernah mengatakan kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan keempat, kita harus bersikap realistis atau melihat kenyataan diri kita. Tidak mungkinlah kita sebagai petani, tapi kita inginnya pengen punya mobil Pajero, tapi kita tidak ada usaha. Melihat orang lain punya mobil kayak gitu. Kita lihat aja realita kita, usah memikirkan orang lain, karena akan nantinya menumbuhkan sifat dari dengki tadi. Nah, yang kelima, kita harus mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Nah, kita tidak boleh diasut-asut kalau ada orang masuk kita. Nah, kita harus teguh pendirian, jangan sampai iman kita lemah. Dan yang terakhir, cara mengobatinya yaitu senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikannya. Nah, barangkali itu jawaban untuk pertanyaan dari saudari Renanda tadi. Nah, baik, kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini, yang mana hasad adalah suatu perbuatan tercela yang mana timbul dalam diri seseorang setelah melihat sesuatu yang tidak ada pada dirinya, namun ada pada diri orang lain atau ada pada orang lain. Itu pengertian dari hasad. Yang kedua, contoh dari perilaku dengki ini, senang melihat orang terkena musibah. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, dalil mengenai dengki, surat Al-Baqarah ayat 109 dan surat Al-A'raf ayat 12. Yang ketiga, dampak dari perilaku dengki ini, yang pertama, hatinya merasa tidak tenang. Kedua, sulit bersyukur. Yang ketiga, sibuk mencari kesalahan orang lain. Nah, yang keempat, integrasinya dengan sosial kemasyarakatan. Jadi perilaku dengki ini adalah perilaku yang tercela, harus dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat, yang mana akan berdampak kepada diri kita dan diri orang lain, dan nantinya akan menumbuhkan permusuhan dan juga bisa memutuskan silaturahmi kita dengan masyarakat. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, dan terkait dengan tugas, tugas di rumah itu ada latihan halaman 12. Itu ada soal objektif dan esai. Jadi silakan anak-anak Ustadz bikin di rumah dan dikumpul minggu depan. Nah, dan untuk Romi, tolong diingatkan kepada Romi agar membuat tugas di rumah. Nah, sampai di sini sudah paham terkait dengan tugas? Alhamdulillah. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membacakan doa kafaratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.